Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang kekayaan yang dibangun di atas pengorbanan darah keluarga sendiri. Sebuah rahasia kelam yang tersembunyi di balik kesuksesan rumah makan terkenal. Sebuah kamar terlarang yang tak boleh dibuka, karena siapapun yang mengetahui isi di dalamnya akan berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah pesugihan penglaris Gunung Kawi. Malam itu hujan turun begitu deras. Butiran air menghantam genting rumah tua milik keluarga Chandra tanpa henti, menciptakan suara gemuruh yang membuat suasana terasa semakin dingin dan menyesakkan. Yona berdiri di depan jendela kamarnya yang berada di lantai 2. Tatapannya menerobos kegelapan malam yang hanya diterangi sesekali oleh kilatan petir. Sudah hampir 2 tahun ia menikah dengan Chandra. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka terasa sempurna. Chandra adalah pria penyayang dan bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai pegawai perusahaan logistik yang cukup besar di kota itu. Sedangkan Yona memilih menjadi ibu rumah tangga dan membantu usaha kuliner milik ibu mertuanya jika diperlukan. Usaha kuliner itu sangat terkenal. Mereka memiliki 3 rumah makan besar yang hampir selalu ramai pelanggan. Tak sedikit orang yang kagum dengan keberhasilan Bu Ratih, ibu mertua Yona. Namun ada satu hal yang selalu membuat Yona merasa tidak nyaman sejak pertama kali tinggal di rumah itu. Sebuah kamar. Kamar yang terletak tepat di samping kamar Bu Ratih. Kamar itu selalu terkunci. Tak seorang pun diperbolehkan masuk. Bahkan pembantu rumah tangga sekalipun. Ketika pertama kali bertanya, Bu Ratih hanya menjawab singkat, "Itu ruang kerja ibu, jangan pernah masuk ke sana." Nada suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk pertanyaan lanjutan. Sejak saat itu Yona tidak pernah membahasnya lagi. Meski begitu, rasa penasaran terus tumbuh di dalam dirinya. Terutama karena kamar itu terlihat berbeda dibanding ruangan lain. Pintunya terbuat dari kayu jati tua yang menghitam. Pada bagian atas kusennya, tergantung kain hitam lusuh yang tampak sudah sangat lama. Dan yang paling aneh, setiap kali Yona melewati depan kamar itu, ia selalu mencium aroma dupa yang sangat menyengat. Padahal tidak ada seorang pun yang terlihat masuk ataupun keluar. "Mas, kenapa sih ibu melarang semua orang masuk ke kamar itu?" Suatu malam Yona memberanikan diri bertanya kepada suaminya. Chandra yang sedang membaca koran hanya mengangkat bahu. "Aku juga nggak tahu." "Masa anak sendiri nggak tahu?" Chandra tersenyum hambar. "Dari kecil memang begitu, ibu selalu melarang kami masuk." "Kami?" "Iya, aku dan kedua kakakku." Yona terdiam. Ia tahu kedua kakak Chandra sudah meninggal dunia. Yang pertama meninggal karena tenggelam saat remaja. Yang kedua meninggal akibat kecelakaan motor. Semua terjadi bertahun-tahun lalu. Kini hanya Chandra satu-satunya anak yang tersisa. "Memangnya gak pernah penasaran?" tanya Yona. "Pernah." Lalu, Chandra menghentikan aktivitasnya. Wajahnya berubah serius. Ibu marah besar. Yona menunggu kelanjutan cerita. Namun Chandra hanya menggeleng. "Sudahlah, jangan dipikirkan." Jawaban itu justru membuat Yona semakin penasaran. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 12:30. Yona belum bisa tidur. Entah kenapa malam itu perasaannya sangat gelisah. Lalu, krek. Suara benda jatuh terdengar dari lantai bawah. Yona membuka mata. Ia menoleh ke arah Chandra yang masih tertidur pulas. Krek. Suara itu terdengar lagi,
seperti seseorang sedang memindahkan peralatan dapur. Yona siduk perlahan. Mungkin pembantu lupa membereskan sesuatu. Atau mungkin ada tikus. Namun suara berikutnya membuat bulu kuduknya berdiri. Tang, tang, tang. Bunyi logam beradu, berulang, beraturan. Seperti seseorang sedang mengiris sesuatu menggunakan pisau besar. Yona merasakan jantungnya mulai berdebar. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamar. Lorong lantai 2 gelap gulita. Hanya cahaya lampu taman yang masuk melalui jendela. Saat melewati kamar Bu Rati, Yona melihat pintu kamar mertuanya sedikit terbuka. Lampu di dalamnya mati, kosong. Artinya, Bu Rati tidak sedang berada di kamarnya. Suara dari dapur kembali terdengar. Tang, tang, tang. Yona menuruni tangga perlahan. Setiap langkahnya terasa berat. Rumah besar itu tiba-tiba terasa asing. Ketika sampai di dekat dapur, ia mengintip dari balik tembok. Dan ia membeku. Bu Rati berada di sana, berdiri membelakangi dirinya, mengenakan pakaian serba hitam. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian punggung. Di atas meja dapur terdapat beberapa benda yang tidak dikenal Yona. Ada baskom berisi air kemerahan, beberapa lembar daun, lilin, dan sesuatu yang tampak seperti kain putih kecil. Bu Rati sedang mengiris sesuatu. Gerakannya lambat, aneh, seolah sedang melakukan ritual tertentu. Ibu? Suara Yona terdengar lirih. Tubuh Bu Rati langsung berhenti bergerak. Hening. Beberapa detik kemudian, wanita tua itu menoleh. Wajahnya tampak pucat. Matanya terlihat merah. Mengapa belum tidur? Tanyanya datar. Saya dengar suara dari dapur. Masuklah ke kamar. Saya bantu beres-beres, Bu. Tidak perlu. Nada suaranya berubah dingin. Lebih dingin dari biasanya. Masuk ke kamar sekarang. Yona merasakan hawa aneh menyelimuti dapur. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera kembali ke lantai atas. Namun, sebelum naik tangga, ia sempat melirik sekali lagi. Dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya merinding. Bu Rati sedang tersenyum. Sendirian. Menghadap sesuatu di atas meja. Seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Keesokan harinya, Yona mencoba melupakan kejadian semalam. Namun, ada sesuatu yang kembali mengusik pikirannya. Ketika ia masuk ke dapur, tak ada satupun benda yang ia lihat tadi malam. Tidak ada baskom, tidak ada lilin, tidak ada kain putih. Semua tampak bersih seperti biasa. Bahkan lantainya terlihat baru dipel, seakan kejadian semalam tidak pernah terjadi. Yona berdiri membatung, jantungnya kembali berdegup kencang. Sedang mencari apa? Suara Bu Rati tiba-tiba terdengar dari belakang. Yona hampir berteriak. Tidak mencari apa-apa, Bu. Bu Rati menatapnya cukup lama. Tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang membuat Yona merasa seolah seluruh pikirannya sedang dibaca. Kemudian wanita tua itu tersenyum tipis. Jangan terlalu banyak penasaran, Yona. Kalimat itu membuat darah Yona seakan membeku. Karena ia merasa Bu Rati tahu apa yang ia lihat semalam. Dan sejak saat itu, Yona mulai menyadari satu hal. Ada rahasia mengerikan yang disembunyikan di rumah ini. Rahasia yang berhubungan dengan kamar terlarang di lantai 2. Rahasia yang mungkin menjadi penyebab kematian 2 kakak Chandra. Dan tanpa ia sadari, dirinya perlahan sedang ditarik masuk ke dalam kegelapan yang sama. Sejak kejadian di dapur malam itu, hidup Yona berubah. Ia memang masih menjalani rutinitas seperti biasa. Mengurus rumah, menyiapkan kebutuhan suami, sesekali membantu di salah satu rumah makan milik Bu Rati. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang terus mengganggu. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di rumah itu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dan semakin hari, perasaan itu semakin kuat.
terutama ketika ia mulai memperhatikan tingkah laku ibu mertuanya. Bu Rati sering menghilang tanpa alasan jelas. Kadang berangkat tengah malam, kadang pulang menjelang subuh. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Ada urusan usaha. Namun Yona tidak pernah melihat sopir ataupun kendaraan operasional rumah makan yang menjemputnya. Bu Rati selalu pergi sendiri. Dan yang lebih aneh, setiap kali wanita tua itu pulang, aroma dupa yang sangat menyengat selalu memenuhi seluruh lantai 2. Suatu sore, Yona sedang bermain bersama putranya yang berusia 4 tahun. Anak itu bernama Raka. Raka adalah cucu satu-satunya di keluarga tersebut. Anak yang ceria, aktif, dan sangat dekat dengan neneknya. Bahkan kadang-kadang, Yona merasa kedekatan mereka sedikit berlebihan. Karena hampir setiap malam, Raka selalu meminta tidur di kamar nenek. "Aku mau tidur sama nenek." "Besok saja sayang." "Tapi nenek ngajak." Yona mengernyit. "Nenek ngajak?" Raka mengangguk polos. Katanya nanti Raka dikasih teman. Yona tersenyum tipis. Mungkin hanya permainan biasa. Namun entah kenapa, kalimat itu membuat dadanya terasa tidak nyaman. "Teman siapa?" Raka menatap ibunya. Tatapan polos seorang anak kecil. "Teman yang tinggal di kamar sebelah." Senyum Yona langsung menghilang. "Kamar sebelah?" "Iya." "Kamar kerja nenek?" Raka mengangguk. "Di sana ada banyak orang." Tubuh Yona langsung merinding. "Banyak orang?" "Iya." "Siapa?" Raka berpikir beberapa detik. Lupa. "Laki-laki atau perempuan?" "Semuanya putih." Yona menelan ludah. "Maksudnya?" "Putih semua." Anak itu kembali bermain seolah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Yona hanya bisa mematung, merasakan bulu kuduknya berdiri perlahan. Malam harinya, Yona menceritakan percakapan itu kepada Chandra. Namun suaminya hanya tertawa. Namanya juga anak kecil. "Tapi mas, dia bilang ada orang di kamar itu." "Mungkin cuma imajinasi." "Kalau memang cuma imajinasi." "Iya." Chandra menggenggam tangannya. "Kamu terlalu banyak berpikir sejak kejadian di dapur." Yona tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia yakin ada sesuatu yang tidak beres. 3 hari kemudian, musibah pertama datang. Hari itu, hujan turun sangat deras. Raka bermain di halaman rumah bersama beberapa anak tetangga. Yona sedang memasak di dapur ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar. "Ya Allah, anaknya Bu Yona, tolong!" Panci yang dipegangnya jatuh ke lantai. Ia langsung berlari keluar, dan dunia seakan berhenti berputar. Di depan rumah, tubuh kecil Raka tergeletak di jalan, bersimbah darah. Sebuah mobil bak terbuka berhenti beberapa meter dari sana. Warga berkerumun. Seseorang menangis. Seseorang berteriak meminta bantuan. Namun suara-suara itu terdengar sangat jauh. Karena yang bisa Yona lihat hanya tubuh anaknya. Tubuh yang tidak lagi bergerak. "Raka!" Jeritanya menggema memecah hujan. Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Yona hampir tidak sanggup berdiri. Air matanya seolah sudah habis. Namun rasa sakit di dadanya tetap ada. Menusuk, menghancurkan, mengoyak seluruh isi hatinya. Di tengah suasana duka itu, Yona memperhatikan Bu Ratih. Wanita tua itu tidak menangis, tidak terlihat sedih, tidak menunjukkan ekspresi kehilangan. Ia hanya berdiri diam memandangi makam Raka. Sesekali bibirnya bergerak seperti sedang berbisik. Entah kepada siapa. Hal itu membuat Yona merasa semakin tidak nyaman. Beberapa minggu berlalu. Kesedihan belum hilang. Namun kehidupan harus terus berjalan. Pada saat itulah Yona mengetahui dirinya hamil.
Kabar itu sempat menjadi sedikit cahaya di tengah duka. Chandra sangat bahagia. Begitu pula Bu Ratih. Atau setidaknya terlihat bahagia. Karena sejak mengetahui kehamilan itu, perhatian Bu Ratih berubah drastis. Terlalu berlebihan. Ia selalu ingin tahu kondisi Yona, apa yang dimakan, apa yang diminum. Bahkan sering memaksa mengantarkan makanan khusus ke kamar. Katanya untuk kesehatan janin. Namun setiap kali melihat tatapan mata ibu mertuanya, Yona justru merasa takut. Tatapan itu bukan seperti nenek yang menanti cucu, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Memasuki usia kandungan 5 bulan, mimpi buruk mulai datang. Setiap malam, tanpa henti. Dalam mimpinya, ia selalu berada di depan kamar terlarang. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan yang sangat mirip suara Raka. "Ibu." Suara itu memanggil. "Ibu." Yona menangis. "Raka?" Anak itu mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah kamar. "Nenek bohong." Darah Yona terasa membeku. "Apa?" "Nenek bohong." Tiba-tiba wajah Raka berubah. Matanya menghitam, mulutnya terbuka lebar. Dan dari dalam mulutnya keluar cairan hitam pekat. "Aku takut, Bu." Yona terbangun sambil berteriak. Nafasnya memburu. Jantungnya hampir meledak. Di sampingnya Chandra langsung terbangun. "Kamu kenapa?" Yona tidak mampu menjawab. Karena saat itulah ia menyadari sesuatu. Pintu kamar mereka terbuka. Padahal sebelum tidur, pintu itu terkunci. Dan di lorong yang gelap, tepat di depan kamar terlarang, ia melihat sosok perempuan tua berdiri diam, memperhatikannya. Sosok itu adalah Bu Ratih. Namun yang membuat Yona membeku bukan kehadirannya, melainkan senyuman di wajah wanita itu. Senyuman yang perlahan melebar, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yona benar-benar merasa bahwa kematian Raka bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Dan ia mulai takut bahwa anak yang sedang dikandungnya akan menjadi korban berikutnya. Sejak mimpi buruk itu, Yona tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Raka selalu muncul. Wajah pucat, mata hitam, dan kalimat yang terus terngiang di telinganya. "Nenek bohong." Kalimat sederhana itu berubah menjadi teror yang menghantui siang dan malamnya. Apalagi setelah kejadian yang terjadi beberapa hari kemudian. Kejadian yang membuat keyakinannya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan tersembunyi di rumah itu. Pagi itu, Yona sedang menyapu halaman belakang. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-6. Perutnya mulai membesar. Meski masih sering dihantui mimpi buruk, setidaknya kehamilan itu menjadi satu-satunya alasan baginya untuk tetap bertahan. Namun, ketika sedang beristirahat di teras belakang, ia melihat sesuatu yang aneh. Di sudut kebun, dekat pohon mangga tua yang sudah puluhan tahun berdiri di sana, ada seorang anak kecil. Berdiri diam, membelakanginya. Yona mengernyit. Ia tidak mengenali anak itu. Tubuhnya kurus, memakai pakaian putih lusuh. Rambutnya basah seperti habis kehujanan. "Nak," anak itu tidak menjawab. "Hai." Perlahan sosok itu menoleh. Dan seketika, darah Yona terasa berhenti mengalir. Itu Raka, putranya. Wajahnya pucat membiru, mata cekung, bibirnya menghitam. Tubuhnya dipenuhi luka. Yona langsung berdiri. "Raka!" Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang. Lenyap begitu saja. Meninggalkan kebun kosong yang diterpa angin sore. Tubuh Yona gemetar hebat. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tahu apa yang dilihatnya bukanlah mimpi, bukan halusinasi, karena aroma tanah kuburan yang menyengat masih terasa di udara. Gangguan demi gangguan mulai muncul.
Lampu rumah sering berkedip sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas saat semua penghuni rumah berada di bawah. Kadang-kadang terdengar suara tangisan anak kecil dari arah kamar terlarang. Dan yang paling sering, aroma bunga melati bercampur bau busuk yang muncul tiba-tiba menjelang tengah malam. Namun, setiap kali Yona membicarakan hal itu kepada Chandra, suaminya selalu berusaha menenangkan. "Mungkin kamu stres, tapi aku benar-benar melihat Raka. Itu karena kamu terlalu merindukannya." "Tidak, Mas." Chandra terdiam. Meski berusaha terlihat tenang, sebenarnya ia juga mulai berubah. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya sering lemas. Dan hampir setiap malam, ia mengeluh mengalami mimpi yang sama. Mimpi didatangi kedua kakaknya yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu, mereka selalu berdiri di depan sebuah bangunan tua yang tidak dikenalnya. Lalu berkata, "Jangan terlambat, hanya itu." Namun mimpi itu terus berulang, malam demi malam. Suatu malam, Yona terbangun karena merasa sangat haus. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia turun ke dapur untuk mengambil air minum. Rumah sangat sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Saat melewati ruang makan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ada suara seseorang sedang berbisik, pelan, berulang, seperti membaca mantra. Suara itu berasal dari lantai atas, tepat dari arah kamar terlarang. Jantung Yona langsung berdegup keras. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Perlahan, ia menaiki tangga. Setiap anak tangga terasa semakin dingin. Semakin dekat, semakin jelas suara itu terdengar. Kini, ia bisa mengenali siapa pemilik suara itu. Bu Ratih. Wanita tua itu sedang melantunkan sesuatu yang tidak dimengerti. Bahasanya asing, berat, dan terdengar menyeramkan. Ketika Yona tiba di ujung lorong, ia melihat cahaya merah samar keluar dari celah bawah pintu. Kamar terlarang itu masih tertutup. Namun, ada sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangan puluhan orang tampak bergerak-gerak di balik pintu. Padahal, ukuran kamar itu tidak mungkin menampung banyak orang. Tubuh Yona mulai gemetar. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan yang sangat dikenalnya. "Ibu!" Air mata Yona langsung mengalir. Itu suara Raka. Tidak mungkin ia salah. "Ibu!" Tangisan itu semakin keras. Yona refleks melangkah maju. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Namun tiba-tiba, brak! Seseorang menarik bahunya dari belakang. Yona menjerit. Ketika menoleh, ia melihat Chandra. Wajah suaminya sangat pucat. "Jangan!" Suara Chandra bergetar. "Kita masuk kamar sekarang." "Tapi Mas, itu suara Raka." "Aku bilang jangan." Untuk pertama kalinya selama pernikahan mereka, Chandra berteriak padanya. Dan untuk pertama kalinya pula, Yona melihat ketakutan luar biasa di mata suaminya. Seminggu kemudian, petaka berikutnya datang. Pagi itu Yona terbangun dengan rasa nyeri yang luar biasa di perut. Awalnya ia mengira hanya kelelahan. Namun rasa sakit itu semakin menjadi. Semakin tajam, semakin menusuk. Ia mulai mengalami pendarahan. Chandra panik. Mereka segera pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan Yona menangis, memegangi perutnya. Berdoa agar bayi yang dikandungnya selamat. Namun ketika hasil pemeriksaan keluar, dokter tampak kebingungan. Sangat kebingungan. "Dok," suara Chandra gemetar. "Bagaimana kondisi bayi kami?" Dokter menatap mereka lama, seolah mencari kata yang tepat. Lalu ia berkata pelan, "Ada sesuatu yang aneh." Jantung Yona langsung berdegup keras. "Apa maksud dokter?" Dokter menarik nafas. "Kami tidak menemukan janin." Ruangan mendadak sunyi. "Apa?" Yona tidak percaya. "Sebelumnya Anda hamil, benar?" "Iya. Hasil pemeriksaan 6 minggu lalu juga menunjukkan janin sehat." "Lalu?" Dokter menggeleng perlahan.
Saat ini rahim Anda kosong. Dunia seakan runtuh. Mustahil. Mustahil. Dokter sendiri tampak tidak mampu menjelaskan. Secara medis, hal itu tidak masuk akal. Janin tidak mungkin menghilang begitu saja. Namun itulah kenyataannya. Tidak ada bayi. Tidak ada janin. Tidak ada apapun. Seolah kehidupan yang selama ini tumbuh di dalam rahim Yona tidak pernah ada. Malam itu, Yona hanya menangis. Menangis hingga tidak sanggup lagi mengeluarkan suara. Chandra duduk di sampingnya. Diam. Sama hancurnya. Namun sekitar pukul 3 dini hari, Yona terbangun. Ada suara. Suara yang berasal dari luar jendela. Tok. 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 Seperti seseorang mengetuk kaca. Perlahan ia menoleh. Dan nafasnya langsung berhenti. Di luar jendela lantai 2, tepat di balik kaca, ada seorang wanita berambut panjang. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya hitam pekat. Tersenyum lebar. Senyuman yang tidak manusiawi. Namun yang membuat Yona hampir pingsan, bukan wajah wanita itu, melainkan apa yang digendongnya. Sesosok bayi. Bayi berlumuran darah, dengan tali pusar yang masih menjuntai. Bayi itu menangis pelan, lalu mengangkat kepalanya, menatap Yona, dan tersenyum. Tok, tok, tok. Ketukan kembali terdengar. Wanita itu perlahan menuju ke arah kamar terlarang. Kemudian, semuanya menghilang. Begitu saja. Yona menjerit sekeras mungkin, membangunkan seluruh penghuni rumah. Namun ketika semua orang datang, tidak ada siapa-siapa di luar jendela. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda apapun. Hanya satu hal yang ditemukan. Di ambang jendela kamar mereka, terdapat segumpal tanah merah basah. Tanah yang berbau kuburan. Dan di atasnya, terletak sehelai rambut panjang berwarna putih. Saat itulah Yona mulai menyadari kebenaran yang mengerikan. Anak yang belum lahir bukan sekedar meninggal. Seseorang telah mengambilnya. Dan ia semakin yakin, orang itu berada sangat dekat. Sangat dekat. Tinggal satu dinding dari kamar tidurnya. Di balik pintu kamar yang selama ini dilarang untuk dibuka. Setelah kejadian mengerikan di rumah sakit, Yona tidak lagi memandang rumah itu sebagai tempat tinggal. Baginya, rumah besar milik Buratih telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tempat yang menyimpan rahasia gelap. Rahasia yang perlahan merenggut semua orang yang dicintainya. Pertama, kedua kakak Chandra, lalu Raka, kemudian bayi yang dikandungnya, dan entah siapa lagi setelah ini. Perasaan takut kini hidup bersamanya setiap hari. Namun di balik rasa takut itu, tumbuh tekad yang semakin kuat. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apapun resikonya, sejak kehilangan janinnya, kondisi Yona semakin memburuk. Tubuhnya sering lemas, wajahnya pucat. Bahkan beberapa kali ia mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata untuk disebut sekedar bunga tidur. Dalam mimpi-mimpi itu, ia selalu berada di sebuah tempat asing. Sebuah lereng gunung yang dipenuhi kabut tebal. Di sana, berdiri sebuah pohon besar yang sangat tua. Akar-akarnya menjulur kemana-mana, seperti ular raksasa. Di bawah pohon itu, banyak orang berlutut. Mereka membawa sesajen, membakar dupa, dan mengucapkan doa-doa yang tidak dipahami Yona. Di antara mereka, ada Buratih, masih muda, jauh lebih muda daripada sekarang. Wanita itu sedang menangis. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan, namun suaranya terdengar sangat jelas. Kalau ingin kaya, kau harus memberi yang paling kau cintai. Lalu mimpi itu selalu berakhir dengan jeritan. Jeritan anak-anak. Jeritan yang membuat Yona terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Beberapa hari kemudian, kesempatan yang selama ini ditunggu akhirnya datang. Buratih pergi keluar kota. Katanya ada urusan bisnis. Biasanya ia hanya pergi sehari. Namun kali ini ia mengatakan akan menginap selama 2 malam. Sejak pagi,
Perasaan Yona sudah tidak tenang, seolah ada sesuatu yang mendorongnya, membisikkan satu hal. Sekarang waktunya. Malam pun tiba. Rumah terasa jauh lebih sepi tanpa kehadiran Bu Ratih. Chandra sedang dinas keluar kota dan baru akan pulang keesokan hari. Artinya malam itu hanya ada dirinya dan 2 pembantu yang tidur di bangunan belakang. Kesempatan yang tidak pernah datang sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Yona berdiri di depan kamar terlarang. Jantungnya berdetak sangat keras. Tangannya dingin, nafasnya memburu. Selama bertahun-tahun, ia hanya memandang pintu itu dari kejauhan. Kini ia berdiri tepat di depannya. Aroma dupa langsung menusuk hidungnya, lebih kuat dari biasanya. Entah mengapa, malam itu pintu kamar tidak terkunci. Perlahan, sangat perlahan, ia menekan gagangnya. Krik, pintu terbuka, dan hawa dingin yang luar biasa langsung menerpa wajahnya. Ruangan itu jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Namun yang membuat Yona berbeku bukan ukuran kamar tersebut, melainkan isi di dalamnya. Seluruh dinding dipenuhi kain hitam. Jendela-jendela tertutup rapat. Puluhan lilin menyala di berbagai sudut ruangan. Dan di tengah kamar, berdiri sebuah altar. Altar yang terbuat dari kayu tua berwarna hitam. Di atasnya terdapat berbagai macam sesajen, buah-buahan busuk, bunga layu, darah yang sudah mengering, dan foto-foto. Banyak sekali foto. Tangan Yona gemetar saat mendekat. Ia mengambil salah satu foto, lalu tubuhnya langsung lemas. Foto itu adalah foto kakak pertama Chandra yang meninggal karena tenggelam. Di bagian belakang foto tertulis tulisan merah, tumbal pertama. Yona hampir menjatuhkannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto berikutnya. Kakak kedua Chandra. Tulisan yang sama, tumbal kedua. Air matanya mulai mengalir. Perasaannya semakin buruk. Lalu ia mengambil foto berikutnya, dan dunianya runtuh. Foto Raka, putranya. Di bawah foto itu tertulis, tumbal ketiga. Yona menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Dadanya terasa sesak. Namun mimpi buruk itu belum berakhir, karena di samping foto Raka terdapat sebuah bingkai kecil. Di dalamnya terdapat gambar hasil USG. USG miliknya. USG bayi yang hilang dari kandungannya. Dan di bawah gambar itu tertulis tumbal keempat. Yona terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras. Kini ia mulai memahami semuanya. Anaknya, janinnya, mereka bukan korban kecelakaan. Mereka bukan musibah biasa. Mereka dipersembahkan, dikorbankan. Dengan tubuhnya yang masih bergemetar, Yona terus mencari. Di bawah altar terdapat sebuah laci besar. Ia membukanya dan menemukan sebuah buku tua. Sampulnya sudah menghitam dimakan usia. Saat dibuka, halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan. Tulisan Bu Ratih, catatan selama puluhan tahun. Yona membaca dengan napas tertahan, dan setiap halaman membuatnya semakin ngeri. Ternyata, bertahun-tahun lalu, Bu Ratih pernah mengalami kebangkrutan. Semua usahanya hancur. Utang menumpuk, rumah hampir disita. Dalam keputusasaan itulah ia pergi ke Gunung Kawi. Di sana, ia bertemu seseorang yang menawarkan jalan keluar. Sebuah perjanjian, sebuah pesugihan penglaris. Namun, ada syaratnya. Setiap kali usahanya berkembang dan mencapai tingkat tertentu, ia harus memberikan tumbal darah keturunannya sendiri. Semakin dekat hubungan darahnya, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Halaman berikutnya membuat tubuh Yona membeku. Tumbal pertama diterima. Usaha berkembang. Tumbal kedua diterima. Cabang baru dibuka. Tumbal ketiga diterima. Keuntungan meningkat 3 kali lipat. Air mata Yona menetes di atas buku. Tangannya hampir tidak sanggup membalik halaman berikutnya. Namun, ia tetap melakukannya.
Dan di sana terdapat tulisan terbaru, tulisan yang masih tampak baru. Tumbal keempat diterima, menunggu tumbal terakhir. Di bawahnya tertulis satu nama, Chandra. Tubuh Yona langsung membeku, seakan seluruh darahnya berubah menjadi es. Nama itu ditulis besar, dilingkari berkali-kali, seperti target, seperti daftar korban berikutnya. Chandra, suaminya, anak terakhir Bu Ratih, anak kandung tersisa, tumbal terakhir. Saat itulah terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Tok, tok, tok. Yona langsung menoleh, jantungnya hampir berhenti. Ada seseorang naik ke lantai 2, padahal Bu Ratih seharusnya masih berada di luar kota. Langkah itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Yona buru-buru mematikan senter ponselnya, lalu bersembunyi di balik lemari besar yang berada di sudut ruangan. Pintu kamar perlahan terbuka. Krek. Dan seseorang masuk. Yona mengintip dari celah sempit. Napasnya tercekak. Yang masuk memang Bu Ratih, namun penampilannya berbeda. Ia mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dan di tangannya terdapat sebuah kendi tanah liat yang meneteskan cairan merah pekat. Bu Ratih berjalan menuju altar, lalu meletakkan kendi itu perlahan. Setelah itu, wanita tua tersebut berlutut, menghadap sebuah patung kecil yang selama ini tidak dilihat Yona. Patung itu memiliki wajah menyeramkan, mata melotot, senyum menyeringai, dan di sekelilingnya terdapat tumpukan foto korban. Yona merasakan hawa ruangan berubah semakin dingin. Lilin-lilin mulai bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. Lalu, Bu Ratih mulai berbicara dengan suara yang berbeda, lebih berat, lebih menyeramkan, seolah bukan suaranya sendiri. Aku sudah memenuhi semuanya. Yona menahan napas. Wanita tua itu melanjutkan, aku sudah korbankan keluargaku. Lilin tiba-tiba menyala lebih terang, bayangan hitam bergerak di seluruh dinding. Aku sudah korbankan anak-anakku. Suara tangisan mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Aku sudah korbankan cucuku. Tangisan itu semakin keras. Kini terdengar seperti puluhan anak menangis bersamaan. Dan ketika Bu Ratih mengangkat kepalanya, Yona melihat sesuatu yang membuat jiwanya hampir lepas dari tubuh. Di belakang wanita tua itu berdiri banyak sosok. Sosok-sosok pucat dengan mata kosong. Kakak pertama Chandra, kakak kedua Chandra, Raka, dan banyak lagi yang tidak dikenalnya. Mereka berdiri diam mengelilingi altar, seperti menunggu sesuatu. Lalu, Bu Ratih mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuh Yona mati rasa. Aku cuma tinggal menunggu satu korban lagi. Wanita tua itu tersenyum, senyuman yang sangat mengerikan. Anakku, Chandra. Saat itulah Yona sadar jika ia tidak melakukan sesuatu, suaminya akan menjadi tumbal berikutnya. Dan waktunya sudah hampir habis. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Yona. Tubuhnya masih gemetar ketika bersembunyi di balik lemari tua di dalam kamar terlarang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun rasa takut yang ia rasakan tidak sebanding dengan kenyataan yang baru saja didengarnya. Chandra, suaminya, akan menjadi tumbal terakhir. Anak kandung terakhir yang dimiliki Bu Ratih. Orang yang selama ini begitu menghormati dan menyayangi ibunya. Orang yang tidak pernah sekalipun curiga bahwa nyawanya sedang menunggu giliran untuk dipersembahkan. Yona menutup mulutnya rapat-rapat, berusaha menahan tangis. Di hadapannya, Bu Ratih masih berlutut di depan altar. Bayangan hitam yang memenuhi ruangan bergerak seperti makhluk hidup. Sesekali terdengar suara bisikan dari berbagai arah. Bisikan yang saling bersahutan, membuat suasana terasa semakin mencekam. Kemudian lilin-lilin yang menyala mulai redup satu persatu. Dan sosok-sosok yang berdiri di belakang Bu Ratih perlahan menghilang. Ruangan kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, wanita tua itu bangkit berdiri, lalu keluar dari kamar.
Pintu tertutup kembali. Barulah Yona berani keluar dari persembunyiannya. Kakinya terasa lemas, namun ia tahu dirinya tidak memiliki banyak waktu. Ia harus menyelamatkan Chandra. Keesokan paginya, Yona langsung menghubungi suaminya. Namun panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Pesan yang dikirim hanya centang satu. Perasaan tidak enak langsung memenuhi dadanya. Biasanya Chandra selalu mengangkat telepon, atau setidaknya membalas pesan. Namun kali ini tidak. Sama sekali tidak. Yona mencoba menenangkan dirinya. Mungkin suaminya sedang rapat. Mungkin sinyal di lokasi tempat tugasnya buruk. Namun hingga sore menjelang, tidak ada kabar apapun. Lalu sekitar pukul 5 sore, telepon rumah berbunyi. Suara dari seberang membuat tubuh Yona langsung membeku. Apakah ini keluarga Pak Chandra? Iya, kami dari kepolisian. Jantung Yona langsung berdegup sangat keras. Ada apa? Suara petugas terdengar berat. Terjadi kecelakaan di jalur tol menuju kota sebelah. Dunia seakan berhenti berputar. Kami menemukan identitas atas nama Chandra Prasetyo. Telepon terlepas dari tangan Yona. Tubuhnya jatuh terduduk. Air mata langsung mengalir deras. Ia bahkan tidak sanggup berteriak, tidak sanggup menangis. Karena jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu, ini bukan kecelakaan. Ini adalah tumbal terakhir. Prosesi pemakaman berlangsung 2 hari kemudian. Langit mendung sejak pagi. Angin bertiup dingin, seolah alam ikut berduka. Yona berdiri di depan makam Chandra. Matanya sembab, tubuhnya lemah. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia kehilangan semuanya. Anaknya, janinnya, dan kini suaminya. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang membuatnya semakin merinding. Bu Ratih, wanita itu masih tidak menangis, tidak terlihat terpukul, tidak terlihat kehilangan. Ia hanya berdiri memandangi makam Chandra, dengan wajah datar, sangat datar, seakan sedang menunggu sesuatu. Dan ketika semua orang mulai meninggalkan area pemakaman, Yona melihat senyum tipis muncul di sudut bibir wanita tua itu. Senyum yang membuat darahnya terasa membeku. Malam ke-7 setelah kematian Chandra, Yona tidak bisa tidur. Hujan turun deras di luar. Petir menyambar berkali-kali, membelah langit malam. Sekitar pukul 12:30, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara bisikan, berasal dari lantai 2. Dari arah kamar terlarang. Perlahan ia keluar dari kamar. Lorong tampak gelap. Namun cahaya merah samar terlihat dari celah pintu kamar terlarang yang terbuka sedikit. Pintu itu terbuka. Untuk pertama kalinya. Atau mungkin memang disengaja. Yona berjalan mendekat. Lalu mengintip dari celah pintu. Dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Bu Ratih sedang berlutut di depan altar. Lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya. Asap dupa memenuhi ruangan. Sedangkan foto-foto korban tertata rapi di atas altar. Foto kedua kakak Chandra, foto Raka, foto janinnya, dan foto Chandra. Foto yang baru saja dipasang. Di depan altar terdapat mangkuk besar berisi cairan merah gelap. Bu Ratih mengangkat kedua tangannya. Lalu berkata dengan suara berat, "Aku sudah penuhi janjiku." Lilin-lilin bergetar hebat. Asap hitam mulai berkumpul di atas altar. "Aku korbankan keluargaku." Suara tangisan terdengar dari berbagai sudut ruangan. Semakin keras, semakin jelas. "Aku korbankan anak-anakku." Tangisan berubah menjadi jeritan. "Aku korbankan cucuku." Jeritan semakin menggema. "Aku korbankan anak terakhirku." Ruangan bergetar. Angin dingin berhembus dari segala arah. Dan kemudian Bu Ratih tertawa. Tertawa panjang. Tertawa seperti orang gila. "Aku hanya minta satu hal." Suara wanita tua itu menggema.
Usahaku harus semakin maju. Cahaya putih menerangi seluruh ruangan. Dan dalam sepersekian detik, Yona melihat sesuatu berdiri tepat di belakang Bu Ratih. Sosok hitam besar, tinggi hampir menyentuh langit-langit, dengan mata merah menyala, dan senyuman yang sangat mengerikan. Makhluk itu perlahan menundukkan kepala, seolah mendengarkan permintaan Bu Ratih. Kemudian, terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Perjanjian telah selesai. Tubuh Yona langsung gemetar. Kini saatnya membayar harga terakhir. Seketika seluruh lilin padam bersamaan, dan ruangan menjadi gelap gulita. Yona tidak menunggu lebih lama. Ia tahu dirinya harus pergi. Saat itu juga, malam itu juga. Dengan tangan gemetar ia kembali ke kamar, mengemasi pakaian seperlunya, mengambil dokumen penting, dan memasukkannya ke dalam tas. Sebelum meninggalkan rumah, ia sempat menoleh ke arah lantai 2, ke arah kamar terlarang. Dari balik celah pintu yang masih terbuka, ia melihat puluhan pasang mata sedang memperhatikannya. Mata-mata kosong, mata-mata para korban. Lalu ia melihat Raka, anaknya, berdiri di antara mereka. Namun kali ini wajah bocah itu tidak menyeramkan. Ia tersenyum, senyum yang tenang, lalu mengangguk pelan, seolah menyuruh ibunya pergi. Yona menangis, kemudian berlari meninggalkan rumah itu, dan tidak pernah kembali. Beberapa bulan berlalu, Yona tinggal di kota asalnya, berusaha memulai hidup baru, meski luka di hatinya tidak pernah benar-benar sembuh. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah orang tuanya, ia menerima telepon dari mantan karyawan rumah makan Bu Ratih. Kabar yang disampaikan membuatnya terdiam lama. Usaha Bu Ratih bangkrut. Semua cabang rumah makan tutup dalam waktu singkat. Pelanggan menghilang. Investor menarik dana. Kebakaran misterius terjadi di salah satu cabang terbesar. Dan kerugian terus berdatangan. Seolah keberuntungan yang selama ini menaungi usaha itu mendadak lenyap. Namun kabar yang paling mengejutkan datang beberapa hari kemudian. Bu Ratih ditemukan meninggal dunia, sendirian, di kamar terlarangnya. Menurut warga yang pertama kali menemukan jasad wanita tua itu, wajah wanita tua itu penuh ketakutan. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Yang lebih aneh lagi, di seluruh dinding kamar ditemukan bekas goresan kuku. Seakan seseorang berusaha melarikan diri dari sesuatu. Namun tidak berhasil. Beberapa tahun kemudian, Yona akhirnya mampu melanjutkan hidup. Meski kenangan tentang rumah itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadangkala ia masih memimpikan Raka, masih memimpikan Chandra. Namun dalam mimpinya kini mereka tidak lagi menangis, tidak lagi ketakutan. Mereka hanya tersenyum, seolah telah menemukan kedamaian yang selama ini dirampas oleh keserakahan seseorang. Dan setiap kali hujan turun di tengah malam, Yona selalu teringat satu pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa kekayaan yang dibangun dari penderitaan dan darah keluarga sendiri, cepat atau lambat akan menagih harga yang jauh lebih mahal. Karena tidak ada pesugihan yang benar-benar gratis, dan tidak ada perjanjian dengan kegelapan yang berakhir tanpa tumbal. Itulah kisah tentang pesugihan penglaris Gunung Kawi. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak ada kekayaan instan yang datang tanpa konsekuensi. Ketika keserakahan mengalahkan kasih sayang, bahkan keluarga sendiri bisa menjadi korban dari perjanjian yang dibuat dengan kegelapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bu Ratih memang mendapatkan balasan atas semua perbuatannya? Ataukah masih ada rahasia lain yang belum terungkap? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka.
Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.